Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada? Tak doain kalian semua berbahagia selalu. Ya. Teman-teman, jangan lupa selalu dukung YouTube saya, Feni Rama Official. Kalian yang belum nonton video yang sebelum ini, silahkan di scrolling dulu ya. Banyak saya bercerita tentang pengalaman sejarah, napak tilas, kisah-kisah nyata dari narasumber ya. Jadi siapa tahu bisa menjadi hal-hal positif yang bisa kalian lakukan gitu ya. Dan ada juga prediksi-prediksi saya untuk ke depan. Oke teman-teman, langsung aja. Rame ya, sedang pembahas tentang masalah Gunung Kawi ya. Terus saya diminta sama teman-teman disuruh coba dong berpendapat tentang Gunung Kawi gitu ya. Oke, saya pikir-pikir, oke baiklah, saya tertarik juga gitu ya. Jadi gini teman-teman, ya saya menyimak nih apa sih yang membuat Gunung Kawi kok sekarang ramai diceritakan di mana-mana gitu ya. Ada awal mulanya dari mana, terus ada uh, cerita baru apa gitu loh. Jadi gini teman-teman, saya pribadi juga tidak menyetujui dengan adanya pesugihan. Saya pribadi ya. Saya bicara hari ini maksudnya untuk kita coba berbijaksana, jangan segala sesuatu itu memandang dari sisi buruk ya. Gini teman-teman, yang perlu kalian ketahui di setiap gunung apapun itu terdapat keraton ya. Mau Gunung Kawi, mau Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Krakatau, gunung apapun itu terdapat keraton ya. Jadi gini loh, suka atau tidak suka, memang Tuhan menciptakan bukan kita aja manusia di dunia ini ya. Ada makhluk-makhluk lain selain manusia. Perwakilannya adalah ya hewan yang benar-benar kalian berpikir bahwa itu ada nyawanya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat semesta ini, semua pun mempunyai manfaat dan tujuannya. Dan semua beribadah kepada Tuhan. Itu yang perlu kalian start pertama ketahui ya, sebelum kalian mengejudge sesuatu yang apapun itu. Nah, untuk di Gunung Kawi sendiri, dahulu kala itu ada seorang empu bernama Empu Sindok. Ya, Empu Sindok itu dari kerajaan Mataram Majapahit. Nah, beliau itu adalah seorang empu. Bagaimana beliau itu dalam kesehariannya beliau beribadah dan bagaimana dia ingin mencapai ke tingkat dia manunggaling kaula Gusti. Itu bahasa Sundanya. Ya, kalau bahasa lainnya, dia itu ingin mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Ya, oke. Nah, bahasa lainnya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana dia menyelaraskan segala energi di dalam diri dia kepada semesta dan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Nah, Empu Sindok ini mempunyai sebuah titik tempat dia semedi, ya tempat favoritnya kalau bahasa sekarang, tempat yang dia merasakan ada energi yang baik, ya itu di lereng Gunung Kawi sisi selatan. Nah, jadi beliau melakukan tapa brata, meditasi di sana dan itu setiap hari si Empu Sindok ini. Tujuannya nggak ada apa-apa, hanya ingin tadi saya bilang ingin menselaraskan antara diri, sukma, semesta dan Sang Pencipta. Ya, kalau Sunda teh bilangnya manunggaling kaula Gusti. Oke. Nah, hal tersebut yang biasa beliau lakukan, diturunkanlah, dilestarikanlah kepada keturunannya, ya, yang bernama Raja Kameswara. Ya,
Nah, Raja Kamiswara ini juga salah satu raja di wilayah Jawa, ya. Nah, beliau itu memang memimpin salah satu wilayah di daerah Jawa, Raja Kamiswara. Dan ternyata Raja Kamiswara ini dengan dia mengagumi sosok bapaknya gitu ya, dan memang dilestarikan kan meditasi itu, semedi itu dilestarikan gitu ya. Tapa beratanya dilestarikan ke anaknya sehingga anaknya ya bagusnya mengikuti jejaknya. Nah, akhirnya dia juga betapa dan semedi di lereng Gunung Kawi sisi selatan bersama Sang Punggawa, bersama dayang-dayangnya di sana gitu ya. Dia melakukan meditasi itu. Sama tujuannya seperti ayahnya ingin selaras antara jasad, sukma, ruh semesta, dan sang pencipta. Dan itu bagus menurut saya. Itu energi positif. Dan itu yang sebenarnya memang harus kita sebagai manusia mau zaman apapun harus melakukan itu. Itulah kalau kita zaman sekarang, kalau muslim itu adalah puncak titiknya sholat. Ya, ketika kita melakukan sholat, kita khusyuk. Kita tinggalin segala pikiran-pikiran. Kita khusyuk, menyatu, menyelaraskan diri kita, sukma kita, ruh kita dengan semesta dan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dalam Islam adalah istilahnya khusyuk dalam sholat. Ya. Jadi makanya ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak bisa menyalahkan gimana dia prosesnya. Kita lebih baik hormatin. Ya, maksud saya seperti itu. Kita tidak perlu menghujat, menghina, lebih baik kita hormati. Itu maksud saya ya. Jadi jangan ada sifat arogan, ngacak-ngacak di daerah Gunung Kawi. Mohon maaf, saya juga tidak suka dengan pesugihan, tapi saya juga tidak punya hak untuk mengacak-acak daerah tersebut. Karena di situ juga ada energi positifnya. Gunung ada keratonnya. Jangan sombong jadi manusia. Ya. Nah, kembali lagi ke cerita. Jadi seorang anak ini bernama Kamiswara ini, anak dari Empu Sindok ini, meneruskan melestarikan apa yang ayandanya lakukan. Dia melakukan tapa brata, dia melakukan meditasi, sampai akhirnya beliau moksa. Beliau moksa di sana bersama semuanya kediriannya beliau moksa di titik lereng Gunung Kawi sisi selatan. Ya, dan karena itu akhirnya masyarakat setempat, orang-orang di sekelilingnya menjadikan tempat itu adalah sebuah titik penghormatan kepada sang leluhur atau sang raja. Ya nggak salah, monggo-monggo aja. Itu tidak bisa dibilang itu adalah sebuah dosa. Penghormatan. Nah, akhirnya masyarakat di sekitar sana melakukan persajian di sana sebagai wujud bukan untuk menjadikan sang raja itu Tuhan, tapi menghormati. Gitu. Namanya penghormatan ya sah-sah aja seperti kita menghormati kedua orang tua kita. Seperti kita menghormati kedua orang tua kita misalnya sudah ada yang wafat, sudah ada yang meninggal. Ya wajib dong. Gitu. Ya, maksudnya jadi diniatkannya untuk menghormati. Ya, kembali tapi harus ada ikatan karena Allah Ta'ala. Itu juga harus wajib. Ya. Nah, sampai di situ terjadilah akhirnya sebuah adat istiadat atau peradaban. Ya. Nah, hidupan itu kan ada negatif, ada positif. Semua ilmu sejatinya baik. Semua ilmu. Ya. Tidak ada ilmu hitam, tidak ada ilmu putih. Nah, maksudnya adalah siapa yang mempergunakan ilmu itu dan niat tujuannya apa. Makanya saya bilang gak ada ilmu yang ilmu hitam, ilmu putih. Gak ada.
Semua kembali kepada sang pemakai, sang pemilik menjadikan ilmu ini untuk kebaikan ataupun keburukan. Gitu. Ya kembali ke orang itu ada keimanan atau tidak. Nah, berpecahlah akhirnya di suatu wilayah tersebut. Dan perpecahan itu bukan hanya di Gunung Kawi, teman-teman. Di daerah manapun, di daerah gunung-gunung manapun, ya memang seperti itu kembali kepada keimanan manusia. Gunung mah nggak pernah salah, ya udah dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai lukisan Tuhan dan pasti punya tujuan tertentu di bumi ini sebagai penyangga bumi. Gak ada yang salah. Napak tilas leluhur sejarah juga tidak salah. Sebelum kita memang ada kehidupan. Lalu kita mau menghinakan kehidupan kita sebelum kita. Kita mau menghinakan leluhur, ya nggak gitu juga. Terus kita dengan sok jagoannya, dengan ilmu kita sekarang, kita mengacak-acak suatu wilayah karena di situ ada terdapat leluhur. Gak gitu, gak punya hak. Baru hidup kemarin, berapa tahun sih, udah berani-berani yang kayak gitu. Nanti kena karma buruk. Bukan karma buruknya dari istilahnya jin-jin sana setan, bukan. Emang dipikir dia aja yang punya energi positif? Enggak. Itulah gunanya penghormatan. Ya, udah sampai di situ. Nah, daerah di sana itu yang memang terdapat portal, teman-teman. Nah, kalau kita bicara portal, itu bicara dimensi. Ya. Jadi di dimensi itu terdapat dimensi marahyangan, dimensi jin, dimensi para aulia, ya, adapun leluhur yang moksa. Nah, kalau dimensi marahyangan itulah dimensi yang paling gampang menjadi penghubung manusia. Nah, di dalamnya ada apa? Biasanya itu adalah yang tidak diterima di bumi dan tidak diterima di langit lah, bahasanya seperti itu. Karena masih meninggalkan hawa dendam, hawa amarah, belum ikhlas untuk pergi dari dunia ini dan banyak hal-hal lainnya. Akhirnya dia ketergantung di dimensi marahyangan di tengah-tengah, nggak ke bawah, nggak ke atas. Kasihan. Nah, itu. Nah, itu banyak yang dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang zaman sekarang untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, bisa juga manusia itu masuk ke dimensi jin, tetapi ada juga prasyaratnya. Salah satunya dia harus menjadi orang yang beriman. Tetap harus itu. Kedua, dia mempunyai tujuan. Di luar beriman itu, ya, di sisi lainnya adalah kriterianya dia mempunyai tujuan dengan keilmuannya, ilmunya yang memang tinggi, dia mempunyai ketujuan, dia mempunyai perjanjian, ya, ya menuju ke dimensi jin, ya. Nah, di Gunung Kawi terdapat itu. Nah, hal yang negatifnya itu dimanfaatkanlah beberapa oknum-oknum. Ya memang untuk menarik yang namanya pesugihan itu. Tapi letaknya tidak di semua daerah kawasan Gunung Kawi. Nah, itu harus naik ke atas, masuk ke dalam hutan, gitu ya. Terus menuju ke atas, ke gunungnya, itu ada. Gitu. Nah, saya punya pengalaman pasien. Pasien itu pernah pesugihan di Gunung Kawi. Jadi yang datang ke saya ini salah satu keluarganya, ya. Nah, ketika dia ke sana memang di sana itu kan terdapat makam. Ya, makamnya Mbah Imam Sujono dan satu lagi siapa? Yundo ya, Mbah siapa? Ada dua makam ya pokoknya di sana ya. Nah, lah memang itu menjadi sebuah totok romo bila untuk masuk ke kawasan sana ziarah dulu. Ya sah-sah aja ziarah. Bukan berarti di sana itu adalah titik pesugihannya. Jadi daerah situ yang kita acak-acak, nggak boleh.
Kamu mau nggak kalau sama kamu diacak-acak? Gitu ya, nggak boleh. Kita harus menjadi manusia yang beradab, sekalipun itu kepada yang sudah meninggal. Ya, nah ketika datang ke sana, memang totok romonya ziarah di sana. Nah, ketika ziarah di sana, barulah ada oknum-oknum tertentu. Gitu loh. Oknum-oknum tertentu ini akhirnya menawarkan karena memang, dan biasanya oknum-oknum ini tahu yang datang tujuannya A, B, C, D itu dia tahu. Ya, karena memang udah hafal lah dengan dia bertahun-tahun di sana, dia bisa membaca gestur-gestur manusia. Nah, dari situlah akhirnya mulai terjadi percakapan. Dan pesugihannya itu bukan di makam tersebut, tetapi masuk ke dalam lereng Gunung Kawi ada terdapat lagi semacam gundukan atau makam. Itu adalah pengalaman dari pasien saya. Ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam itu gitu kan. Jadi ini dia akhirnya mau berbuka suara, ya. Dia pernah ngedampingi tapi dia nggak pernah dibilang kalau dia tujuannya ke Gunung Kawi untuk hal ini. Suruh temenin aja dan nggak boleh banyak mulut. Intinya seperti itu. Nah, akhirnya masuk ke dalam gitu ya, ada sebuah kayak gundukan seperti makam lagi. Nah, berarti bukan makam yang dua mbah ini, Imam Sujono dan mbah siapa sih satu lagi ya? Mbah Jugo, ya. Nah, jadi dia masuk nih ke dalam ke Gunung Kawi tersebut, udah masuk ke dalam, hampir mau ke tengah-tengah Gunung Kawi itu, gunungnya ya, masuk. Dia di sana itu memutarin suatu makam berapa kali gitu diputerin sama dia, dan itu tanpa pakai busana. Istilahnya ya udah telanjang aja dia mutarin. Dan menurut info itu tidak ada yang dikorbankan. Ya, ini buat pelajaran buat kalian. Menurut info tidak ada yang dikorbankan. Ya. Nah, akhirnya kenyataannya tidak seperti itu. Ada yang dikorbankan. Satu, anaknya, anak dari pernikahannya. Ya. Udah dua anak yang meninggal. Memang usahanya langsung jaya, langsung meningkat. Langsung istilahnya ada ada pembaruan, peningkatan. Wah, pokoknya bagus deh. Nah, lalu dia terakhir itu yang diminta ternyata adalah istrinya. Nah, ketika itulah dia akhirnya ngerasa udah nggak perlu lagi nih. Saya udah kaya, nggak perlu lagi, dia nggak mau ngorbanin istrinya. Ya. Tapi yang nggak bisa, dia udah terikat. Itu udah perjanjian. Walaupun perjanjian di zaman sana nggak pakai kontrak tanda tangan. Makanya dia bilang, di sana nggak pakai korban. Dari mana kamu tahu? Nggak pakai korban. Nah, ini kenyataannya akhirnya rata-rata yang pasien yang saya datang untuk ngeruat itu, untuk dari obatin itu, mereka kena itu semua. Nah, singkat cerita akhirnya dia tidak mau mengorbankan istrinya. Nah, itu kembali ke dalam diri orang tersebut, pelaku itu, si bapak itu. Bapak itu jadi gila. Dan bikin rusuh keluarga. Ngamuk-ngamuk lah, apalah segala macam. Gitu. Nah, untuk teman-teman, kalau ada yang bilang, ada yang nawarin pesugihan, gak ada korban, bohong. Udah jelas-jelas bohong. Saya selalu bilang kayak gitu. Saya beberapa bulan yang lalu menghentikan orang niat mau pesugihan. Saya bilang gak ada, pasti ada. Gimana ceritanya? Coba, gak mungkin. Namanya sesuatu jalan yang pintas dan negatif. Itu. Nah, nah di sana itu di Gunung Kawi itu goib tertingginya itu Tunggul Wati dan Tunggul Manik.
Itu goib tertingginya tuh di puncak. Puncak goib tertingginya adalah Tunggulwati dan Tunggul Mani. Ya. Nah, kalau yang kita dengar tuh yang di atas itu tuh di daerah Gunung Kawi yang paling atas tuh di gunungnya puncaknya. Nah, itulah baru yang namanya ada istilahnya beri kerbau, kambing. Itu pun kambingnya bukan kambing sembarangan kamu bisa beli ke kambing kurban. Ada kriterianya. Kambing putih tapi di perutnya ada bulu hitam yang tidak putus. Nah, itu yang untuk menjadi sebuah syukuran bila hajat tercapai. Atau sebelum terjadinya syukuran. Ya pokoknya gimana perjanjian itu dah, perbincangan itu kepada oknum-oknum tertentu. Nah, itu dia. Maksud saya adalah bahwa ketika kamu ingin membuktikan sesuatu, hormatin juga gunung itu ada keratonnya. Jangan jadi sombong jadi manusia milenial zaman sekarang, terus ngerasa punya hak untuk menghakimi. Niatnya baik untuk memberantas pesugihan, tetapi lupa bahwa ada adab yang di sana, lakon yang ada di sana, dan energi positif juga yang ada di sana. Dan itu bahayanya bisa mengenai karma buruk kepada orang tersebut. Ya orang itu gak akan ngerasa fine-fine aja, lihat nih gue sehat, gue gak kenapa-napa. Ya iya, tapi nanti. Bukan dari si jin yang ada di situ, bukan dari orang yang pesugihan di sana, efeknya bukan yang baik justru. Sama aja kayak kita kehidupan di dunia ini manusia, ya kan? Ada yang positif manusianya, ada yang negatif. Nah, berarti kan di suatu tempat wilayah itu tidak semua ada suatu yang negatif, ya negatif semua. Misalnya di suatu wilayah, ya di daerah mana, di kota mana, itu dikenal orang-orangnya negatif semua. Ya masa iya nggak ada yang positif? Terus yang positif sama. Istilahnya seperti itu. Nah, apalagi ini alam semesta, gunung. Jadi saya pribadi pun tidak menyetujui dengan adanya pesugihan. Tidak. Sangat tidak. Karena saya melihat banget orang-orang yang pesugihan itu efeknya seperti apa. Lama lagi hilangnya. Dan susah juga diputus karmanya, buruk. Susah juga diilanginnya, diruatnya susah juga. Ya. Nah, itu di daerahnya tuh masuk lagi ke dalam di Gunung Kawinya itu. Nah, itulah maksud saya teman-teman ya. Nah, hari yang menurut hari yang istilahnya penuh itu penuh energi itu Jumat Legi di daerah sana itu. Ya, Jumat Legi. Dan bulan purnama lalu Suro di sana itu. Karena ya memang portal itu terbuka pada bulan atau hari-hari tertentu. Gitu. Purnama dimanapun terbuka. Di laut, di gunung, dimanapun terbuka purnama. Energinya kuat. Makanya air laut aja bisa naik kalau purnama. Saking kuatnya. Ya. Suro, nah itu juga. Banyak di malam satu suro itu buat dilakukan yang tidak baik, padahal harusnya lakukan hal yang baik. Itu. Nah, jadi biasanya itu akan ada suatu acara di saat malam-malam tertentu itu. Nah, untuk apa? Untuk keratonnya. Keraton Gunung Kawi. Saya di sini duduk bukan untuk membela pesugihan, tidak. Dan saya di sini duduk bukan untuk membela Gunung Kawi. Tidak. Tapi
seyogianya kita bisa memandang itu dari sudut bijaksana. Tidak suka dengan sesuatu bukan berarti merusak semua. Justru akhirnya kita menunjukkan kalau kita lebih hebat dari segalanya. Gak boleh juga kayak gitu. Ya kan lagi rame kayak gitu kan. Yang kita berantas adalah oknum. Misalnya, bukan dari keraton di sana. Itu. Ya. Nah, itulah teman-teman, makanya tadi udah saya kasih tahu kurang lebihnya nama-nama beliau yang ada di sana, ada keratonnya, nama-namanya juga, dan nama goibnya yang tertinggi adalah Tunggul Manik dan Tunggulwati. Mungkin teman-teman bisa lebih bijaksana dari pemikiran ini gitu ya, menjadikan podcast ini sebagai uh, apa istilahnya pembelajaran gitu ya. Jika itu baik silakan disimpan, jika itu tidak baik mudah saja hembuskan keluar. Jadi tidak usah mengotori mulutmu dan hatimu gitu ya. Coba belajarkan untuk seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini, untuk hari ini videonya sampai sini dulu. Nanti kalau ada berita-berita yang baru, saya coba speak up lagi ya. Semoga bermanfaat untuk video hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Di share sebanyak-banyaknya. Oke? Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.